다음 그림을 보고 많은 단어나 문장을 고르십시오. Ya, artinya lihatlah gambar berikut dan pilihlah kalimat atau kosakata yang benar. Nomor satu ini ada news ya atau koran. Koran itu bahasa Koreanya apa, teman-teman? Timun. Betul. Nomor Sinmo. ya, sambon ya, Tambahnya. shinmun, koran. Terus yang nomor satu ada sajon입니다. Sajon itu artinya adalah Kamus. ya betul kamus. Yang nomor dua ada jido입니다. Jido artinya Peta. betul peta. Kemudian yang nomor empat ada jipe입니다. Apa artinya jipe? Kertas. Uang Uang, kertas. iya betul sekali. Uang kertas. Nah ini ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Nomor dua. Nah, ini ada soal tentang kata kerja ya. 다음 그림을 보고 많은 단어나 문장을 고르십시오 ya. Lihatlah pada gambar berikut dan pilihlah kalimat atau kosakata yang benar. Nah, ini berarti jawabannya apa teman-teman? Ini sedang apa? Mengecat ya. Berarti bahasa Koreanya apa mengecat itu? Nah, gimana? Painter. Painter. Nah, coba diperhatikan kata kerjanya. Jangan Atau tertipu dengan dosen. paint. Dosen. Nah, yang nomor dua ya. 도색을 하고 있습니다. Ya, 도색. Bedanya apa, Sam? Bedanya apa? Bedanya lihat kata terakhirnya ya. Nah, ini kalau 도색을 하다 itu artinya adalah mengecat ya atau memoles ya, mengecat tapi yang warna. Nah, kalau yang nomor 4, perhatikan teman-teman jangan tertipu dengan kata painter di depan. Itu di belakang ada kata apa? Sokta. Teman-teman tahu sokta tidak? Soko 있습니다. Sokta artinya adalah sokta itu artinya adalah mencampur. Nah, ini kalau painter soko 있습니다 itu artinya mencampur cat. Kan ini mengecat di tembok. Dia bukan mencampur. Kalau mengecat pakai paint apa? Painter를 Painter 칠하다. chill ya. Paint 칠하다. Ini ya. Nah, perhatikan teman-teman jangan sampai tertipu dengan kata painter di depannya, ya. Kalau misalkan dia mengecat itu painter, ya boleh hada, boleh atau 칠하다. Ini ada di buku ya. Di buku sekitar bab 40-an ke atas. Ini ada. Yang pekerjaan mengecat painter를 칠하다 atau painter를 하다. Gitu ya. Jadi ini salahnya di sokta di sini teman-teman. Bukan mencampur ya, mengecat. Nah, jadi yang benar itu dosekhata. Dosekhata itu sama seperti paint, 칠하다 atau painthada ya, mengecat. Ada kata seknya nih ya. Ini warna, mewarna, mengecat. Yang nomor satu ada sending을 작업하고 있습니다. Apa sending Jakob artinya? Masih ingat? Pekerjaan apa? Bubut bukan sih, Sam? Bubut, Sam. Sending itu apa sending itu artinya? Bukan ya. Memoles, menghaluskan. Ya, betul, menghaluskan ya. Memoles atau menghaluskan. Kalau membubut itu apa? Sonban. Ya. Kalau membubut ini sonban Jakob. Nah, ini ya kalau membubut. Nah, kalau sanding itu lebih kayak biar menghaluskan ya, memoles. Terus yang nomor 3, 벽돌을 쌓고 있습니다. Sata artinya menumpuk. Kalau 벽돌 artinya batu bata. Berarti ini menumpuk batu bata ya. Nah, ini teman-teman ya, jangan sampai keliru sama painternya ya. Ini dosekhata artinya adalah mengecat gitu ya. Oke, lanjut. 3번. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa yang berhubungan dengan kosakata berikut ini? Ada sangbuk, joigem, gomensek, ut sama samang. Ini apa hubungannya? Jesa. Desa. Jesa itu artinya apa? Jesa artinya apa, Jesa? Kematian.
kematian. Lalu apa bedanya dengan nomor 4, teman-teman? Kalau jangnesik artinya apa? Upacaranya, Sam. Bedanya apa dong? Ini yang paling benar yang mana, teman-teman? Kalau desa, kalau ngejebak. ini menjebak ya, hati-hati, hati-hati. Ingat, ini ada kata Setiap kalau tahunnya ada. betul, kalau desa itu diperingati setiap tahun kan, setiap tahun. Nah, kalau ada kata sangbuk, teman-teman tahu sangbuk nggak? Sangbuk itu artinya baju itu Baju. baju belasungkawa Belasungkawa. yang warnanya putih ya, baju belasungkawa yang warnanya putih yang dipakai oleh keluarga almarhum. Nah, kalau Bukan hitam ya, Sam, ya? oh, kalau misalkan sangbuknya warnanya putih, ya. Kalau misalkan sekarang zaman modern warna hitam, tapi bukan sangbuk namanya. Jadi ini kayak baju belasungkawa ya, ada topinya, kemudian baju hanbok, baju putih, celana putih gitu ya, hanbok warna putih. Nah itu namanya sangbuk. Nah ini dia berwarna putih, teman-teman ya. Kemudian ada joigem. Tahu joigem tidak? Uang belasungkawa. Betul, ini uang belasungkawa kan. Kemudian ada gomensekot. Nah, ini baju warna hitam kan. Kan kalau misalkan suasana yang berduka kan memang pakai baju warna hitam. Lalu ada samang. Samang itu artinya apa? Meninggal. Meninggal atau kematian. Nah, ini memang antara 1 dan 4 ya. Tapi yang paling betul yang mana? 1 apa 4? 4. Jangnesik. 4 ya. Kalau jangnesik itu artinya apa? Upacara kematian. Betul ya, upacara kematian. Kalau jangnesik itu ketika dia meninggal ya, barusan meninggal, maka kan kayak upacara atau pemakaman ya. Jadi ini kondisinya kan dia baru meninggal, kemudian diadakanlah upacara itu ya. Jadi karena ada kata tadi uang belasungkawa, kemudian ada kata sangbuk, baju yang belasungkawa warna putih, ada kata kematian, dia baru meninggal, ya berarti jangnesik. Kalau yang nomor 1 jesa itu ya peringatan aja, peringatan kayak kita mempersembahkan makanan, buah-buahan dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi ini jangnesik, upacara kematian atau pemakaman. Kalau yang dojanji apa dojanji artinya? Tahunan anak bayi. Betul, pesta ulang tahun pertama Ulang tahun. bayi. Terus yang nomor 3, Gyeongsik. Gyeongsik artinya adalah pesta Nikah. betul. Pernikahan. Pesta pernikah. Gitu ya. Jadi ini jangan tertipu ya. Ini yang benar nomor 4. Oke. Lanjut soal berikutnya nomor 4. 다음 단어와 비슷한 ya, ini sinonim. Persamaan kata dari kata berikut. 수출이 늘어나고 있습니다. 수출 artinya apa? Ekspor. Ya, 늘어나다. Apa artinya 늘어나다 itu? Bertambah. Meningkat. Betul, Meningkat. meningkat. Berarti persamaan yang meningkat itu apa? Sambon. Pengiriman. Ekspor. Sambon. Ekspor. Yang ini, 늘어나다. Meningkat itu persamaannya dengan yang nomor? Sambon. Jengga. Ya. 늘어나다 sama seperti 증가하다. Kalau nomor 1, 감소하다. 감소하다 artinya apa, teman-teman? Berkurang. Kurang. Betul, berkurang, menurun. Ya, ini lawan katanya ya. Terus yang nomor 2, nanuda. Bagi. Berbagi. Membagi ya, berbagi. Nomor 4, peda. Peda artinya apa? Ya, Menghilangkan. bisa menghilangkan, menyingkirkan. Ya, bisa ini. Oke, lanjut ya. 다음 5번입니다. Ini ada soal 빈칸 ya, titik-titik. 아직은 사회 뭐뭐뭐뭐이 부족해서 일하는데 쓸 수가 많습니다. 아직 itu masih ya. 사회 itu sosial atau masyarakat. 뭐뭐뭐뭐 bujuk. Apa artinya bujuk itu? Kurang. Nah, Kurang. karena
titik sosial masih kurang ya. 일하는데 bekerjanya 실수가 많습니다. Banyak 실수, kesalahan. Berarti ini Kesalahan. apa jawabannya yang kosong ini, teman-teman? 2번. 2번. Ibon, betul. Ibon, Kyonghom. Kyonghom. Artinya pengalaman ya, pengalaman sosial. Pengalaman. Ya, karena pengalamannya masih kurang, makanya dia masih banyak kesalahan dalam bekerja. Betul ya, Kyonghom. Nomor 1, 계획. 계획 artinya Rencana. rencana. Nomor 3, 뼈현. 뼈현, ungkapan. Ungkapan. betul. Atau ekspresi juga boleh. Kemudian nomor 4, 성공. Sukses. Sukses. Lanjut ya. Nomor 6. 빈칸. 작업이 끝나고 나면. Nah, di sini ada kata-kata 나고 나면 jika ya. Jika pekerjaannya itu telah selesai, 끝나다. 사용한 도구들을 잘 정리해 두어야 합니다. Maka 정리하다. Harus Membereskan. membereskan ya. Harus membereskan dengan dengan baik. Dengan baik. Apa? 사용한 공구. Alat-alat yang Alat yang sudah digunakan. iya, alat-alat yang sudah digunakan atau sudah dipakai. Terus 공구를 아무 데나 놓아두고 뭐뭐뭐뭐 않으면. Ini dianta artinya tidak ya. Jika ya. Jika nohta ini meletakkan. Jika meletakkan gonggu alatnya amudena. Apa amudena? Di sembarang tempat. Maksudnya di mana saja ya. Ini artinya amude itu sembarang tempat, dimanapun dia berada ya. Sembarang tempat dan tidak sagoga nalsu 있습니다. Maka bisa juga sagoga nada terjadi kecelakaan. Berarti jika tidak apa teman-teman jawabannya ini? Tidak terjadi kecelakaan. Nomor berapa? Tidak terjadi kecelakaan. Samun ya. Ciuji anamyun artinya apa? Apa artinya ciuda itu? Dibereskan. Dibersihkan. Nah, kalau misalkan alatnya itu ditaruh sembarangan, tidak dibereskan lagi, ya maka bisa terjadi kecelakaan ya, karena kan ada alat yang berbahaya di situ ya. Ya, ciuci anta, tidak dibersihkan, tidak dibereskan. Nomor 1, apa satu? Mensterilkan. Mensterilkan, betul ya. Mensterilkan tempat. Kemudian nomor 2, guib hata artinya? Mendaftar. Membeli. Kalau gaib mendaftar gaib, ya. 4, sitci anta. Kalau sita artinya memuat atau menaikkan barang ke kendaraan ya, sita itu artinya. Nomor 7 sekarang. 한국에서 생활하면서. Di sini nyonsanya diartikannya sambil atau selagi ya. Selagi hidup atau tinggal di Hanguk, Korea, 모르는 것이 너무 많습니다. Sangat banyak hal yang 모르다. Tidak tahu. Tidak diketahui. Kemudian 한국 친구에게 물어볼 수 없을 때. Ketika tidak bisa 물어보다, bertanya kepada 한국 친구, teman Korea, maka saya lewat internet. Berarti saya ngapain ini? Betul sekali. 검색 해봅니다. Coba searching. Coba mencari karena ada kata internet ya. Searching di internet sendiri. Nomor 1, hewan gaib 합니다. Gaib hata artinya tadi mendaftar hewan. Member. Keanggotaan. Betul ya. Atau keanggotaan. Nomor 3, 대답해 줍니다. Menjawab 대답하다 ya. Nomor 4, login hata. Masuk. Atau login.
Oke, ini gampang ya. 다음, 4번. 요즘은 미세먼지가 많이 있습니다. Akhir-akhir ini ada banyak sekali misemonji. Teman-teman tahu misemonji? Debu yang kecil-kecil ya. Ini kayak partikel yang sangat kecil, misemonji itu. Debu yang kecil-kecil. 지금 쓰는 마스크는, nah, masker yang sekarang dipakai 너무 오래되었습니다. Sangat lama. Maksudnya apa? Sudah terlalu lama. Terlalu lama. terlalu lama dipakai. 그래서 oleh karena itu, 내일 besok 약국에 가서 pergi ke apotek lalu 마스크를 뭐뭐뭐뭐 살 예정입니다. 예정 rencana, sadanya membeli titik masker. Berarti ini apa partikel yang benar teman-teman? Baru. Zero. Betul, karena ini sudah lama dia beli yang baru. Yang baru. Zero ya, baru. Nomor 1 sake. Sa-nya artinya murah. Dengan murah. Ya. G-nya itu partikel dengan ya. Nomor 3 jongjong. Jongjong. Apa artinya jongjong teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Nomor 4 갑자기 apa? Tiba-tiba. Tiba-tiba. 네, 잘했습니다. Karena ada kata sangat lama, maka dia beli yang baru ya. Zero. Lanjut. 9번 ada informasi di sini. 다음 안내문에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa yang benar dari penjelasan tentang informasi berikut. Kita coba cek dari pilihan nomor 1 ya. Lihat nomor 1 dulu ya. 1번 dulu. 3월에는 pada bulan 3 접수를 할 수 없습니다. Tidak bisa apa Mendaftar. 접수? Betul. Mendaftar. Tidak bisa mendaftar. Ini benar nggak? Kalau bulan 3 itu tidak bisa mendaftar. Oh, Benar nggak? benar. Benar kan? Kita Ya. lihat deh, kita lihat nih. Oh, di bagian ini sinjong nih. Karena kan mendaftar sama-sama kayak 접수 itu sinjong sama ya. Ya. 센터에 직접 방문. Datang langsung ke pusat. 개강 한 달 전 신청 마감. Sinjong magang artinya pendaftarannya ditutup ya, magang Makam. 1 bulan sebelum 개강 awal dimulai. Nah, karena ini dimulainya bulan 3, kan seharusnya kan sebulan sebelumnya ditutup ya. Nah, berarti kan dia benar ini kalau bulan 3 itu dia tidak bisa mendaftar karena sudah ditutup. Sudah mulai. Iya, sudah mulai kelasnya. Berarti ini jawabannya nomor 1 ya. 1번. Ingat jangan sampai kita terkecoh dengan ini 수없습니다 gitu ya. Yang nomor 2, 수업료는 유료입니다. Biaya kelasnya itu 유료. Kalau 유료 apa? Berbayar. Ini bayar nggak teman-teman? Nggak ada. 무료. Ini ada 무료 무료. 교실. Ini kelas bahasa Korea gratis ya, tidak berbayar. Ini salah. Salahnya dia di 유료 ya. Seharusnya 무료, gratis. Nomor 3, 주중에 한국어 교실이 열립니다. Teman-teman tahu 주중 nggak? Hari biasa. Hari biasa. Atau kayak hari Senin sampai Jumat, hari kerja ya. 한국어 교실이 열리다. 열리다 artinya diadakan atau diselenggarakan. Kelas bahasa Koreanya itu di hari biasa. Ini hari apa? 토요일 sama 일요일 itu kan Jumat. Jadi ini salahnya itu bukan di jujung ya. Ini seharusnya Jumat karena Sabtu dan Minggu. Nomor 4, 수업은 한 달 동안입니다. Kelasnya itu selama 1 bulan. Kelasnya berapa lama teman-teman ini? 1년. Ini keterangannya di 1년 과정. Program 1 tahun. Jadi bukan 1 bulan, tetapi di sini 1 tahun. Nah, begitu caranya teman-teman ya. Jadi lihat aja di pilihan gandanya, gitu ya.
Jadi ini saya ulangi lagi ya, ini artinya adalah kelas bahasa Korea gratis program 1 tahun. Awal kelasnya dimulai tanggal 1 bulan 3. Kemudian ini harinya Toyoil sama Iryoil ya, Sabtu dan Minggu, jam 1 sampai jam 3 itu kelas Cogep dasar. Kemudian Junggep itu kelas menengah. Kemudian jam 3 sampai jam 5 sore itu sama, ini dasar. Gogep itu atas ya, level yang mahir. Kemudian pendaftarannya itu datang langsung ke pusat. Pendaftaran ditutup 1 bulan sebelum awal mulainya kelas itu ya. Jadi ini yang benar nomor 1. Gitu ya. Lanjut soal berikutnya. Nomor 10 ini juga sama teman-teman ada informasi. Bingung? Nah, coba kita cek satu-satu ya teman-teman dari pilihannya. Nomor 1 dulu. 잠깐 일할 사람은 뽑지 않습니다. 지안 itu tidak, 1번. 뽑다 itu artinya merekrut. Ya, kalau untuk orang merekrut orang, mengambil orang yang 잠깐 일할, bekerjanya itu 잠깐 sebentar. Ini benar tidak? Tidak mengambil orang yang bekerjanya hanya sebentar. Nah, kita lihat persyaratannya teman-teman. Dilihat ya. Oh, di sini ada kata yang paling bawah ini. 장기간 근무 가능한 분만 지원 가능. Ya. 지원 itu melamar. 가능 itu bisa, ya. Bisa melamar. 분만 hanya orang. Bun ini orang ya, saram. Hanya orang. Yang 가능 bisa atau mampu. 근무 bekerja. Janggi. Nah, ini janggikan tuh artinya jangka panjang. Maksudnya dalam waktu yang lama. Nah, di sini kan dia berarti syaratnya hanya yang bisa bekerja lama, yang bisa melamar. Jadi ini maksudnya apa? Ya dia tidak merekrut orang yang hanya bekerjanya cuma sebentar. Ya, gitu ya. Jadi ini yang benar nomor 1, teman-teman ya. Nah, gini. Yang nomor 2. 급여 itu artinya upah atau gaji. 최저임금보다 많이 지급됩니다. Jadi lebih banyak ya dibayar itu daripada upah minimumnya. Kalau upahnya gimana teman-teman ini? Apakah lebih banyak? Diberikan upah lebih banyak daripada UMR? Dilihat bagian sikep sini. Sikep artinya upah per jam ya. 최저임금 적용. 적용 artinya menerapkan atau memberlakukan upah minimum. Misalkan kalau 2 juta ya 2 juta. Sesuai dengan upah minimumnya. Kalau ini gimana? Lebih banyak. Ini salahnya dia money. Lebih banyak dari upah minimum. Ini salah gitu ya. Yang nomor 3. 일주일에 이틀만 일합니다. 일주일 itu seminggu. Itel. Apa itel artinya? 2 hari. 2 hari. Hanya bekerja. Mannya ini hanya. Ilhamnida bekerja. Apakah bekerjanya hanya 2 hari teman-teman? Ternyata ini apa? 3 hari. Iya. Jam kerjanya ada gemyoil, toyoil, iryoil. Berarti dia 3 hari. Kalau 3 hari bisa Korea apa teman-teman? Haru itel sahel. Ya. Ingat. Ini bahasa lainnya samil, itu sahel. Kemudian 4 hari itu nahel. Nah ini ya teman-teman, kalau yang belum tahu silahkan ditulis ya. Kalau sehari itu haru. Sehari haru, 2 hari itel, 3 hari sahel, 4 hari nahel. Biasanya cuma sampai 4 hari. Kalau 5 hari ya kembali ke oil, yukil gitu ya. Ini 1 sampai 4 hari biasanya. Jadi ini 3 hari ya. Dari jam 2 siang sampai jam 11 malam. Kemudian nomor 4, 남자도 일할 수 있습니다. Laki-laki juga irasu ita bisa bekerja. Apakah laki-laki bisa bekerja, teman-teman? Tidak. Ini lihat ada kedesang, sasarannya, targetnya. Yoja. Nah, ini yo-nya maksudnya yoja, artinya perempuan ya. Perempuan, dumyong, 2 orang. Kalau misalkan laki-laki ya 6.
ya. Kalau perempuan itu yoja, bukan namja tapi yoja. Jadi gitu ya. Ini yang benar yang nomor 1. Ini saya jelaskan. Pyeonijum Jikwon Guham. Guham itu mencari. Looking for ya. Mencari karyawan di Pyeonijum. Toko 24 jam. Oh, supermarket juga bisa ya. Sasarannya itu untuk wanita 2 orang. Lalu gemusikan waktu bekerjanya Jumat atau Minggu ya. Gem, To, Il, 3 hari. Jam 2 siang sampai jam 11 malam. Ham. Lalu upah per jamnya sesuai dengan upah minimum. Kemudian hanya orang yang bisa bekerja jangka lama, jangka panjang yang bisa melamar, gitu ya. Jadi ini tidak mengambil orang yang bekerjanya sebentar. Oke, lanjut. 11. Ini ada grafik ya, teman-teman. Di sini pertanyaannya adalah dalam grepe soal suimin gosun moshimnika. Jadi apa hal yang bisa diketahui dari grafik berikut? Nah, ini ada apa teman-teman ini? Jikjangin toy genhu hwaldung. Kegiatan para pekerja. Jikjangin artinya pekerja atau karyawan toy genhu setelah bekerja. Coba kita lihat nomor 1 dulu ya. 직장인들의 선호하는 운동을 알 수 있다. 알 수 있다 bisa tahu 운동 olahraga. Sonho itu yang dipilih ya. Yang dipilih oleh pekerja. Apakah kita bisa tahu olahraga apa yang dipilih pekerja? Tidak tahu. Kan cuma olahraga aja tapi nggak jelas. Nggak jelas olahraga apa kan? Bukan ya. Yang nomor 2. 직장인들의 인터넷 검색 내용을 알 수 있다. Bisa tahu isi pencarian internet dari pekerja. Apakah tahu apa yang dicari di internet itu apa saja yang dicari? Enggak kan? Enggak jelas kan? Nomor 3. 퇴근 후 요가 시간에 하는 일을 알 수 있다. Bisa tahu hal yang dilakukan pada saat yoga itu waktu senggang ya. Yoga sikan artinya waktu luang. Waktu senggang setelah bekerja. Sudah tahu apa yang dilakukan waktu senggang setelah bekerja? Benar nggak? Jadi ini jawabannya yang nomor 3 ya teman-teman ya. Jadi bisa tahu hal yang bisa dilakukan pada waktu luang setelah pulang kerja. Iya kan? Karena di sini kegiatannya yang dilakukan pekerja setelah pulang kerja. Ada omu bucung, ada undong, internet gumsek, kita, jamil janda. Yang omu bucung itu artinya apa teman-teman? Tambahan bekerja atau lembur ya. Tambahan kerja, kemudian ini ada undang olahraga, internet gomsek itu searching, internet, lalu ada lain-lain, dan ada jamil janta artinya tidur. Ya, ini kan hal yang dilakukan pekerja setelah pulang kerja ya. Nomor 4, bujukan omuniungul asuita, bisa tahu isi pekerjaan yang kurang ya. Jadi ini 1, 2, dan 4 ini tidak diketahui ya. Karena kan ini hanya umum saja, bukan secara khusus ya. Imita 정답은. Sekarang nomor 12 ya. 다음 표지는 무슨 뜻입니까? 무엇입니까? Kalau ada tanda seperti ini berarti artinya apa teman-teman? Berbahaya kan? Yang mana cobanya? Berbahaya. Iya, betul. 2 ya. Yogi di sini adalah 장소, tempat yang berbahaya. Ingat ya, kalau tanda petik seperti ini berbahaya. Nomor 1, 여기에서 모르는 것을 물어볼 수 있습니다. Di sini bisa bertanya hal yang tidak diketahui. Kalau itu apa? I ya, Ada tanya. I. Atau ini juga boleh informasi atau gini, boleh ya. Nomor 3, 여기에 들어가면 안전합니다. Kalau masuk ke sini itu 안전, aman, safety. Bukan ya, berbahaya. Nomor 4, 여기는
Cuisa guyok입니다. Di sini adalah area apa teman-teman Cuisa? Memasak. Betul, memasak. Memasak. Ingat ya, cuisa artinya memasak. Bukan ya, seperti ini. Lanjut. Nomor 13, ada kan di sini. 저는 인터넷 쇼핑을 자주 합니다. Saya sering Berbelanja. berbelanja online atau internet. 결제를 하려면 jika mau 결제 itu membayar ya. Jika mau bayar, 신용카드를 가지고 있어야 됩니다. Harus membawa kartu apa? Kredit ya. 그래서 jadi saya besok momo kartu kredit. Berarti apa teman-teman jawabannya? Sabun nggak sih, Sam? Sabon. 발급 받으려고 합니다. Betul ya? 발급 받으려고 하다 artinya menerima Berencana. berencana akan menerima penerbitan. Ya maksudnya Penerbitan. dia mau bikin kartu ya. Kartu. Kan harus pakai kartu kredit, makanya dia bikin kartu. Dia dapat penerbitan kartu kredit untuk membayar nanti. Nomor 1, bunsil haryoko bermaksud untuk bunsil itu kehilangan ya. Kehilangan. Bukan, ini tidak tepat. Yang nomor 2, heji. Apa heji? Membatalkan. Memutus ya. Kayak memutuskan kontrak atau membatalkan kontrak. Kemudian nomor 3 ada gengsi itu memperbaharui atau memperpanjang. Kalau ini kondisinya ya sudah habis masa berlakunya, makanya diperbaharui. Nah, jadi dia mau mendapatkan penerbitan ya, bikin kartu kredit begitu. 4번. 다음 14번. saya 다음 달에 bulan depan 한국어 능력 시험을 봅니다. Nah, di sini boleh artinya mengikuti ya, mengikuti 시험, ujian, 한국어 능력, topik ya. Ujian topik. Ya, ujian kemampuan bahasa Korea. 중요한 시험이니까. Karena ini adalah ujian yang 중요, penting, maka titik, sungguh-sungguh. Berarti apa teman-teman jawabannya? Titik. Sabun. Betul, nomor 4 ya. 준비하도록 하겠습니다. Ada kata duruk hada. Apa duruk hada? Agar ya. Bisa agar atau saya upayakan. Usahakan. Nah, maksudnya apa di sini? 열심히 준비하도록 하겠습니다. Saya upayakan, saya usahakan mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Ya, betul ya. Nomor 1, 합격한 적이 있습니다. 적이 있다 artinya pernah. Pernah lulus. Pernah lulus. Ya, betul. Nomor 2, 준비해달라고 했습니다. Teman-teman tahu artinya dalaku hada tidak? Minta bukan meminta untuk menyiapkan ya. Kalau ini kondisinya kita meminta orang lain membantu untuk kita menyiapkan gitu ya. Bukan ini jawabannya ya. Nomor 3, 합격하기로 했습니다. Apa 기로 hada artinya? Berencana. Iya, boleh. Berencana boleh atau memutuskan ya. Memutuskan untuk lulus. 네, 다음 성형에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah kosakata yang benar ya. Ada 탕을 파거나 흙을 뜨는데 쓰는 연장입니다. Ini apa teman-teman kira-kira jawabannya? Lihat ponimnika. Ibon, kokwengi. Yang mana ini? Yang mana? Apa artinya kokwengi? Kokwengi itu yang kecil itu. Apa sabit kecil bukan sih? Sabit? Bukan sabit sih. Bukan sabit, apa namanya? Cangkul kecil. Cangkul kecil. Tapi dia kecil. Yang ini kan, gini kan? Iya kan? Ya. Nah, ini coba kita lihat di sini. Yonjang ini alat ya. Alat yang dipakai atau digunakan ketika tahu tuta tidak teman-teman tuta? Memetik.
Selain memetik itu tak ada. Mengeruk ini ya artinya kalau tanah, mengeruk. dikeruk, diambil. Hak itu tanah. Tanah. Paguna, pada menggali. Menggali tanah. Sama. Jadi berarti kalau ada kata hegeta yang gogoengi atau sap? Mengeruk. Yang mana? Kalau ini sekop. Wengi. Kalau ini Kokoengi, gogoengi itu Kokoengi. beliung ya. Wengi. Liung ya. Yang mana? Gogoengi atau sap? Kokoengi. Kokoengi. Apakah gogoengi bisa untuk mengeruk? Mengeruk tanahnya, pasirnya? Bisa nggak kalau pakai yang seperti ini? Kita ambil tanahnya, dikeruk gitu bisa Oh, nggak? nggak sisa sih, nggak bisa, San. Nggak Nah, bisa. berarti yang mana jawabannya? Yang sabon. Iya, 4. Sap. Ingat, jangan sampai terkecoh dengan kata-kata menggali. Memang betul, ini ada yang menggali, gogoengnya bisa untuk menggali tanah kan? Cuman di sini dia nggak bisa menyekop, nggak bisa mengeruk pasirnya. Jadi bukan itu jawabannya. Karena ini ada kata di sini ya. Ininya maka dia ini yang betul yang sap, sekop, mengeruk kan? Sekop itu menggali juga, digali. Yang benar nomor 4 ya. Nomor 1 nat, sabit. Sabit. Diraipo, apa diraipo? Oh, Openg. Openg. Oh. Openg. ya, betul ya. Nek, 16. Upian murina. Upian itu benda pos ya, barang pos. Atau jim, benda-benda atau barang-barang, sangkum produk, wanhanen yang diinginkan, jangso kaji. Sampai tempat. Sampai ke tempat yang diinginkan, TikTok langsung bedal he junun hal untuk mengantar atau mengirimkan. Berarti namanya apa teman-teman? Kalau mengantarkan atau mengirimkan? Betul, sambon. Tekpe. Pengiriman, paket. Ya, betul ya. Tekpe jawabannya. Mengirimkan, mengantarkan. 1, tinggi upion. Pos, pengiriman biasa. Hah? Catat. Internasional bukan? Catat. Ya. Ya, kok gini ya posnya aja, bukan hal mengantarkan ya. Noson, tahu noson tidak? Noson. Jalur. Jalur apa? Jalur itu. Apa? Kendaraan. Jalur kereta. Kereta ya. Ya. Itu teman-teman yang buat itu loh, Cihacol. Ya. Iya, iya. Ini buat Cihacol. Yeyap. Reservasi atau pemesanan. Nih. 17번. nomor 17. 이 글에 무엇에 대한 글입니까? Ya, tulisan ini tentang apakah? Kira-kira tentang apa ya, teman-teman? Cara mana? itu sih. Cara apa? Cara membuang sampah. Langsung ketahuan ya. Ya, yang 4 sabun. Betul, yang 4 jawabannya ya. Kita artikan dulu ya. 재활용 쓰레기는 sampah daur ulang ya. 재활용 itu artinya daur ulang. 종류별로 분리해서 버려야 합니다. harus dibuang dengan cara memilah sesuai. Ini sesuai ya. Jenisnya. Betul. Sesuai jenisnya. 헌옷 baju bekas ya. Kemudian 형광등 itu lampu neon. 건전지 baterai. Baterai ini. 전용 수거함에 넣어야 합니다. Harus dimasukkan ke kotak. Sugo itu pengumpulan. Ya, ada kotaknya sendiri ya. Kotak pengumpulan 전용 khusus. Ya, ada kotaknya sendiri, nggak sembarangan. Kemudian 일반 쓰레기와 음식 물 쓰레기를 버릴 때는 ketika membuang 일반 쓰레기 sampah biasa dan sampah makanan 음식물 지정된 봉투에 버려야 합니다. Jadi harus dibuang dengan memasukkan ke kantong yang jijong. Jijong apa jijong? Yang ditentukan. 대형 쓰레기 sampah ukuran besar ya, ukuran besar. 주민자치센터에 신고 후 버립니다. Jadi dilaporkan dulu baru dibuang ya ke pusat pendudukan. Nah, berarti ini apa kan? Caranya kan?
cara membuang sampah ya. Sampah. Iya, tadi kan harus dibuang di tempat yang sudah ditentukan ya, Sudah khusus. ditentukan. Nah, ini. Khusus. Iya, betul. Betul ya. Nomor 1, Sregi Bongtu Becul Sikan. Nah, ini sikan waktu. Waktu, tahu becul? Membuang. Membuang. Sama kayak Borita. Membuang kantong sampah. Ada kan? Ini ada kantongnya ya. Ini bukan waktunya. Nggak ada waktunya di sini ya. 2, Buli Sugoi Biung. Biung artinya biaya memilah. Buli Sugo, pemilahan. Nomor 3, Buli Sugoi Iu, alasan memilah. Ya, ini bukan alasannya ya, ini caranya bagaimana ya, cara membuang sampah. Oke, nomor 18 sekarang. O늘 날처럼, seperti hari sekarang ya, baru-baru ini. Nanbangina, tahu nanbang? Nanbang itu Pemanas. Pemanas ya. Atau nengjang sisol, fasilitas pendingin. Fasilitas pendingin. Neng kan dingin ya. Sel duyo ichi anton iechoninen. Nah, zaman dulu yang tidak ada ya, maksudnya yang tidak ada alat pendingin atau pemanas ya, maka pada 겨울철 musim dingin, 추날씨 때문에 karena cuaca yang dingin, 신선한 채소나 sayur yang segar, 신선 itu segar, fresh ya, atau 먹을 것을 구하기가 쉽지 않아서요. Tidak mudah mencari hal yang dimakan. Atau maksudnya sayuran yang masih fresh itu sulit ya pada saat musim dingin. Musim dingin. 그래서 jadi 우리나라에서 di negara kami, maksudnya di Korea. 저 겨울 ini awal ya, di awal musim dingin. 저 itu artinya awal. 김치를 많이 담가 조장해 두었다가. Jadi ini 담가 itu artinya memfermentasikan ya. Memeram, kemudian jojang itu menyimpan. Kimchi banyak ya, mani. 두고 먹는 풍습이 발달하게 되었지요. Nah, maksudnya di sini apa? Sudah berkembang adat makan maksudnya difermentasikan. Jadi kimchi itu memang sudah itu sejak zaman dulu ya, supaya tetap bisa dimakan. Nah, tentang apa ini berarti? Ini selama ya. Kimjang, tentang kimjang. Yang mana coba? Pembuatan kimchi. Yang mana? 1, 2, 3, 4? Waktu kayaknya ya. Siki nggak sih? Atau alasannya sih? Alasan. Iya, alasan. Alasan, Ibon. Ya, alasan melakukan kimjang. Nah, maksudnya apa nih? Alasan mereka membuat kimchi dalam jumlah yang besar, soalnya kan sulit kalau misalkan musim dingin. Betul, makanya dibuat dalam jumlah yang banyak ya untuk musim dingin. Alasannya ya, jadi kan biar kimchinya awet, tahan lama, maka ini ya. 김장하는 이유. Nomor 1, 김장에 들어가는 재료. Bahan yang dimasukkan ke 김장. Ini kan nggak ada apa saja kan? Nggak ada. Tidak ada bahan-bahannya ya. Nomor 3, 김장을 하는 시기. Waktu yang dilakukan untuk membuat 김장. Ini tidak tepat ya, bukan waktunya, ini alasannya. 4, 김장이 몸에 좋은 이유. Alasan 김장 itu bagus untuk tubuh. Ini enggak ada alasannya ya. Jadi yang benar nomor 2 ya, alasan membuat 김장. Nomor 19 ya. 이 글의 내용과 같은 것은 무엇입니까? Apa yang benar dari isi tulisan berikut ini? 한국에 갈 때 가져가면 좋은 선물. Hadiah yang bagus kalau ini membawa. Yang dibawa ketika pergi ke Korea. 한국 친구의 집에 저녁 식사 초대를 받았는데요.
Saya menerima undangan makan malam di rumah Di rumah. teman Korea. Dan Korea. 친구의 부모님께 뭘 선물하면 좋을까요? Kira-kira baiknya hadiah apa ya? Hadiah Bertanya. apa yang bagus untuk orang tua Orang tua. teman? 한국인이 좋아하는 선물이 있으면 좀 알려주세요. Tolong beritahu bila ada hadiah yang disukai oleh orang Korea. Orang Korea. 정말 감사합니다. Saya sangat berterima kasih. Berarti yang benar yang mana teman-teman ini? Ibon. Ibon nomor 2. 2 artinya apa? Ilbon. Ilbon ya, Ya, nomor maksudnya 1. Apa ini? Ingin bertanya tentang tentang hadiah hadiah yang yang disukai oleh disukai orang orang ini. Korea. Kan ini ya, 좋아하는 ini ya. Betul ya nomor 1 jawabannya. Nomor 2. 이메일 작성하는 방법을 물어보고 싶다. ingin Ingin bertanya bertanya tentang cara cara apa 작성? menulis. membuat atau menulis email. email. 부kan ya, nomor 3. 한국인이 자기 집에 초대하고 싶다. ingin Ingin mengundang orang Korea ke Korea. rumahnya sendiri. Sendiri. 자기 itu sendiri ya, maksudnya dia sendiri. Bukan mengundang, tapi dia yang diundang. Nomor 4. 한국인이 잘 주는 선물을 알고 싶다. ingin tahu hadiah yang apa ini? Diberikan oleh orang Korea. Orang Korea. Bukan, kita yang memberi hadiah. Kita yang memberi hadiah. Betul. Itu yang 1 jawabannya. Oke. 마지막 yang terakhir soal nomor 20. 이 글의 내용과 같은 것은 무엇입니까? Ya, apa yang betul ya dari penjelasan tulisan berikut ini? Apa yang betul teman-teman? Ini kalian cukup lihat ke langsung pilihan gandanya saja. Sabun. Sabun artinya apa? 4 ya? Son ya. Ya, 4. Apa ini? Yang benar dulu ya. 숟가락과 젓가락, sendok dan supit. Oh, salah Sam. Nah, yang mana? Yang betul loh ya. Ini kan Bukan, Hanson, gaji. Hanson, satu tangan, nggak boleh. Gaji. Dua-duanya nggak boleh. Kalau gaji nggak boleh ya. Salah satu ya. Lihat nih. 숟가락과 젓가락 한 손에 같이 들어서도 안 됩니다. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Ini salah. Yang mana jawabannya? Bentar, Sam. Yuk, silakan. Atau 3, Sam? 3 ya kayaknya, Sam. 3. Ambon. Yang mana? Ibon, Sambon. Sambon artinya gimana nih? 배가 고프면 Kalau lapar gimana? Kalau lapar orangboda. Berarti salah. 2, Sam. 2. Ibon. 2 jawabannya. 2 ya. Kalau ini lapar, udah boleh. Boleh makan dulu daripada orang tua. Boleh nggak mendahului? Nggak boleh. Harus menunggu orang tua makan dulu ya. Nomor 2 yang betul. 밥을 먹을 때 ketika makan 거릴 불면 실례 itu artinya tidak sopan ya. Apa artinya 거릴 불다? Sisi. Iya, Sam. Sisi kan, Sam? Iya, mau pil ya. Ya itu. Ya, itu. Ya, nah ini teman-teman tinggal cari aja kata yang sama ya. Oh ini ada kata 거를 불다. Oh ini 또 소리를 크게 내거나 거를 불지 않아야 됩니다. 한국에서는 다른 사람 앞에서 거를 부는 것을 큰 실례라고 생각합니다. Ikan sile ya. Ini sama. Tidak sopan. Jadi ya di Korea itu kalau kita mengupil ya atau sisi di depan orang lain itu dianggap suatu hal yang sangat tidak sopan ya. 큰 실례라고 하다. Kalau yang nomor 1 apa? 그 그릇을 들고 마셔도 괜찮습니다. Tidak masalah, nggak apa-apa. Minum atau makan dengan memegang mangkok
Ya, boleh nggak kita makan sambil pegang mangkok kalau di Korea? Nggak boleh. Iya, harus diletakkan di atas meja Di atas ya. meja. Mm-mm. Nah, kemarin ini ada yang dapat ujian tentang etika makan ya teman-teman ya. Etika. Ya. Nah, sekarang saya akan artikan ya. Ini kosakatanya di sini. 한국에서는 di Korea 배가 고파도 meskipun Kalau lapar, lapar ya, meski lapar. kita lapar banget nih, 어른이 먼저 숟가락을 들 때까지 기다립니다. Maka kita menunggu dulu sampai ketika sampai orang tuanya itu mulai makan terlebih dahulu. Mengangkat ya, memegang atau mengangkat sendoknya terlebih dahulu. Harus menunggu, nggak boleh kita duluan ya. Kemudian 그리고 lalu 밥을 다 먹고도 meskipun selesai makan, ini 다 먹다nya selesai makan, 어른이 다 드실 때까지 자리에서 일어나면 안 돼. Tidak boleh berdiri atau bangun dari tempat duduk sampai orang tua itu 다 드실 때, sampai selesai selesai makan. Kita harus menunggu dulu ya sampai orang tua selesai makan. Nggak boleh kita mendahului berdiri atau bangkit dari tempat duduk ya. Kemudian 밥을 먹을 때 ketika makan 밥 그릇이나 국그릇을 손에 들지 말고 ya. Jangan atau tidak pegang, nggak megang pakai tangan ya, mangkok nasi atau mangkok supnya. Dan siktake noko mogoya harus dimakan dengan meletakkannya di siktak. Di atas meja. Ya, nggak boleh diangkat, harus di meja. 숟가락과 젓가락을 한 손에 같이 들어서도 안 돼. Tidak boleh juga kita mengangkat bersama sendok dan supit di satu tangan, nggak boleh dipakai satu tangan. Jadi harus gantian. Sendok dulu, baru supit gitu ya. Dan lagi 소리를 크게 내거나 bersuara ya ini ya. Bersuara keras dan tidak harus mengupil ya. Di Korea kalau mengupil di depan orang itu apa? Dianggap kesalahan atau hal yang sangat tidak sopan. Gitu ya. Jadi ini 정답은 2번입니다. Tidak sopan. Kuncinya ada di kalimat yang terakhir ya, kalimat paling bawah. Begitu teman-teman untuk soalnya. 감사합니다. 맞아, 보내세요. 안녕히 가세요. 감사합니다. 맞아, 보내세요. 안녕히 가세요.